Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Kembali lagi ya dengan Bu Eti. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak apa sebenarnya fungsi darah bagi tubuh kita? Nah, ternyata anak-anak, fungsi darah bagi tubuh kita itu yang pertama adalah mengangkut dan mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut hormon dari pusat produksi hormon ke tempat tujuan di dalam tubuh. Yang keempat, mengangkut sisa-sisa metabolisme sel untuk dibuang di ginjal. Yang kelima, menjaga kestabilan suhu tubuh. Yang keenam, membunuh bakteri maupun zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi makanan yang kita konsumsi setelah itu akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Dan pada saat kita menghirup oksigen, maka oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu akan diangkut oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Anak-anak, darah merupakan jaringan ikat yang wujudnya itu cair dan tersusun atas dua komponen utama. Yang pertama adalah plasma atau biasa disebut sebagai cairan darah yang jumlahnya adalah 55%. Dan sel-sel darah yang jumlahnya adalah 45%. Jadi, darah itu tersusun dari dua komponen utama, plasma dan sel-sel darah. Plasma darah itu 55% dan sel-sel darah adalah 45%. Plasma darah itu komposisinya ada air, garam, kalium, natrium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat. Kemudian ada protein plasma, yaitu albumin, fibrinogen, antibodi, dan senyawa-senyawa yang ditransportasikan darah. Kemudian, sel-sel darah yang jumlahnya adalah 45% ini tadi ada 3 jenis. Sel darah itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih, dan yang ketiga adalah trombosit. Sel darah merah atau eritrosit jumlahnya adalah 5-6 juta per milimeter kubik. Eritrosit ini paling banyak ya. Fungsi eritrosit adalah transport oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan leukosit atau sel darah putih jumlahnya adalah 5.000 sampai 10.000 mm kubik. Fungsinya untuk pertahanan dan kekebalan tubuh atau disebut imunitas itu ya anak-anak. Nah, leukosit berdasarkan ada tidaknya granula itu dibedakan menjadi dua, yaitu granulosit. Sel leukosit yang memiliki granula di permukaannya. Nah, granulosit ini ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Ini ya gambarnya, kalian bisa perhatikan. Basofil, neutrofil, dan eosinofil. Yang kedua, agranulosit. Sel leukosit yang tidak memiliki granula di permukaannya itu ada limfosit dan monosit. Gambarnya bisa kalian perhatikan, ini limfosit dan ini monosit. Sedangkan trombosit jumlahnya adalah 250.000 sampai 400.000 mm kubik. Fungsinya untuk pembekuan darah. Nah, mekanisme pembekuan darah pada saat kalian terluka, misalkan kena pisau, itu gimana? Jadi pada saat kalian terluka, maka trombosit itu akan pecah.
Ya, ingat, yang bertanggung jawab dalam pembukaan darah itu adalah trombosit. Trombosit pecah mengeluarkan trombokinase. Trombokinase ini adalah enzim mengaktifkan protombin menjadi trombin. Nah, trombin ini mengubah fibrinogen menjadi fibrin atau benang-benang fibrin. Nah, saat luka, maka trombosit ini akan membentuk benang fibrin yang kalau digambarkan itu seperti ini. Nah, pada kenyataannya luka kalian yang lama-kelamaan mengering, inilah bukti dari kerja trombosit itu. Nah, sekarang kita ke bagian-bagian jantung. Nah, anak-anak, bagian jantung itu ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Jantung dalam tubuh makhluk hidup berperan untuk memompa darah. Ukuran jantung manusia adalah sekitar kepalan tangan pemiliknya. Jadi tiap orang besar jantungnya beda ya. Rongga dada, jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu antrium dan ventricle. Antrium atau serambi, ventricle atau bilik. Ini tadi. Nah, selain dari keempat ruangan ini, jantung juga memiliki katup. Yang pertama adalah katup tricuspidalis. Kemudian ada arteri pulmonalis. Dalam sistem peredaran darah, untuk mempermudah kita memahami, maka bagian yang berwarna biru ini artinya darah miskin oksigen atau banyak mengandung karbon dioksida, dan bagian yang berwarna merah ini berarti darah mengandung banyak oksigen atau kaya oksigen. Bagaimana darah itu dipompa oleh jantung? Nah, jadi darah yang miskin oksigen dari tubuh itu akan masuk ke serambi kanan. Kemudian dialirkan melalui katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Darah kemudian dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Setelah sampai di paru-paru, maka darah yang miskin oksigen akan bertukar dengan darah yang kaya oksigen. Setelah dari paru-paru, maka darah yang kaya oksigen akan masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Selanjutnya, darah akan masuk ke bilik kiri melalui katup bicuspidalis. Dan darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, kalau kalian perhatikan, dinding bilik kiri ini lebih tebal dibandingkan bagian jantung lainnya. Karena bilik kiri dia memiliki tugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh, maka dia dindingnya lebih tebal dibandingkan bagian jantung lainnya. Jenis peredaran darah. Nah, sebelum ke jenis peredaran darah, mari kita kenali terlebih dahulu macam dari pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu dibedakan menjadi 3 ya anak-anak. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri.
Pembuluh nadi mengalirkan darah keluar jantung dan berisi darah yang kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Ini ya, arteri pulmonari atau arteri pulmonalis ini miskin oksigen. Yang kedua, pembuluh balik atau vena. Vena mengalirkan darah masuk ke jantung. Vena berisi darah miskin oksigen kecuali vena pulmonalis. Jadi vena pulmonalis atau vena pulmonari ini dia kaya oksigen. Yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Jadi pembuluh kapiler itu adalah ujung arteri dan ujung vena yang bercabang. Di bagian tubuh, seluruh tubuh itu ada pembuluh kapiler, termasuk di dalam paru-paru. Di sana juga ada pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Nah, jenis peredaran darah itu ada dua, ya anak-anak, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ingat, bagian yang digambarkan diberi warna biru, ini artinya adalah darah yang kaya karbon dioksida. Banyak karbon dioksidanya. Sedangkan yang digambarkan warna merah, ini artinya darah kaya oksigen. Peredaran darah kecil itu dari jantung, paru-paru, menuju jantung lagi. Jadi awalnya tadi darah itu dari seluruh tubuh masuk ke dalam jantung, yaitu antrium kanan atau serambi kanan, masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan darah kemudian dipompa melalui arteri pulmonalis, masuk ke paru-paru. Dari paru-paru kemudian melalui vena pulmonari masuk ke serambi kiri menuju bilik kiri. Nah, ini disebut sebagai peredaran darah kecil. Yang kedua, peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh balik lagi ke jantung. Jadi setelah peredaran darah kecil ini lanjut dari ventrikel kiri atau bilik kiri, kemudian darah dipompa melalui aorta ini ke seluruh tubuh, entah itu tubuh bagian atas maupun bawah. Nah, setelah itu kembali lagi darah yang kaya karbon dioksida ke jantung. Bisa dipahami ya? Nah, yang terakhir, gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama adalah jantung koroner. Apa itu jantung koroner? Perhatikan terlebih dahulu gambarnya ya anak-anak. Nah, jantung koroner adalah gangguan jantung karena adanya penyumbatan pembuluh darah di dalam jantung. Misalnya dikarenakan oleh lemak. Nah, ini kalau keadaan jantung normal, sedangkan ini adalah keadaan jantung penderita jantung koroner. Yang kedua adalah stroke. Stroke ini karena adanya penyumbatan darah di dalam otak, sehingga orang yang terkena stroke bisa mengalami kesulitan berjalan, kesulitan menggerakkan bagian tubuh, atau bahkan pada area muka bisa dijumpai orang yang seperti ini. Ya, jadi mukanya menjadi agak aneh begitu. Yang ketiga adalah varises. Nah, varises ini juga dikarenakan pelebaran vena pada bagian betis karena terlalu sering berdiri, atau juga disebabkan karena setelah olahraga kaki langsung ditekuk. Jadi setelah olahraga, khususnya lari, posisikan kaki kalian itu dalam keadaan lurus ya, untuk menghindari varises.
Yang selanjutnya adalah anemia. Anemia atau kekurangan darah, sehingga seseorang yang anemia itu akan merasa tubuhnya lemas karena kekurangan zat besi, sehingga harus sering makan makanan yang mengandung zat besi. Contohnya adalah makanan atau sayur-sayuran hijau. Yang kelima, hipertensi dan hipotensi. Kalau hipertensi itu adalah tekanan darahnya terlalu tinggi, dan hipotensi itu adalah tekanan darahnya terlalu rendah. Nah, dua-duanya ini tidak bagus bagi tubuh. Terlalu tinggi tekanan darahnya akan menimbulkan rasa pusing atau tidak enak badan. Terlalu rendah pun juga sama, pusing, berkunang-kunang, seperti itu. Nah, sekian tadi penjelasan dari Bu Eti ya anak-anak. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.